Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo sahabat sosiologi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada podcast sesi ke-6 ini gitu ya. Kembali lagi podcast Sosiologi Sinergi akan menghadirkan pokok dan pembahasan bersama gitu ya. Ini sebut saja tim yang kedua gitu ya, bernama Reza Oktaviani ya. Sebut saja adalah sebagai tim di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ke-36 yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran Jatinangor, Jawa Barat. Betul. Nah, alhamdulillah pada tim yang setelah tim yang pertama tadi ya menjelaskan, sebut saja ada Bintang, tadi banyak mengulas terkait dengan bagaimana sih substansi pemilihan judul, bagaimana proses pengumpulan data dan bagaimana keikutsertaan dari seluruh informan gitu ya, dan apa saja yang dilihat gitu ya terkait dengan rumusan masalah yang ditemukan pada akhirnya adalah hasil-hasil yang sangat bisa mengedukasi kita pada kesempatan ini. Nah, tentu untuk Reza Oktaviani betul ya? Betul Ibu. Reza semester berapa ini? Semester 5, alhamdulillah. Semester 5, oh sama ya, tadi Bintang juga semester 5 dan Ya, ini semua betul, timnya semester 5 ya? Ya betul Ibu. Oke, semester 5. Oke, Reza izinkan saya Dias Widiarti untuk menjadi host pada podcast kita kali ini. Oke, Reza, untuk kesempatan ini saya akan banyak ingin Reza bisa mengeksplor ya hal-hal yang berkaitan dengan Prapimnas gitu ya. Sebenarnya Prapimnas ini apa saja sih yang dilakukan? Tentu sangat all out gitu ya. Persiapannya sangat luar biasa gitu. Karena apalagi tadi semester 5 tentu masih kuliah aktif gitu ya. Nah, ini gimana Reza, boleh berbagi kepada sobat sosiologi dimanapun berada? Boleh Reza, silahkan. Ya. Jadi kalau untuk Prapimnas itu sendiri kami mulai dari pengumuman itu di tanggal 7 November Ibu, dan pelaksanaannya itu dimulai dari tanggal 26. 26 itu udah tiba di sana. Jadi terkait gimana persiapan kami itu tentu butuh usaha yang besar gitu. Butuh effort butuh ya effort gitu yang besar, ya. dan manajemen waktu juga penting. Iya, benar-benar. Jadi dimulai dari tanggal 7 hingga tanggal 26 itu tek gitu ya, semuanya berproses. Nah, ini gimana Reza? Kira-kira kan ini teman-teman ada bertiga nih ya. Ada Bintang, ada Reza, dan ada Harun. Kira-kira gimana ini pembagian tugasnya gitu? Jadi kalau untuk pembagian tugas itu sendiri Bu, di sini kan ada artikel, ada poster, ada juga laporan akhir, itu terkait juga dengan persiapan sebelum Pimnas gitu Bu. Yang bakal dikumpulkan dan bakal difinalkan seperti itu. Nah, untuk pembagian tugasnya itu kalau kami untuk laporan akhir itu dibagi untuk Bintang. Nah, ada pembagian tugas laporan akhir. Kalau poster itu Harun, terus kalau untuk artikel itu Reza gitu. Oke. Nah, ini ada 3 hal gitu ya. Ada poster, ada artikel, ada laporan gitu, dan semuanya harus effortnya besar gitu ya. Betul, semua diselesaikan, dieksekusi gitu. Nah, sebenarnya kalau dari poster sendiri apa yang di kreatorkan, maksud saya di create gitu sedemikian rupa sehingga itu bentuknya poster gitu. Jadi kalau untuk poster itu sendiri Bu, ada ketentuan-ketentuan sendiri dan itu memang udah tertera di panduan. Nah, kalau untuk cakupan di dalamnya itu ada ya seperti laporan kemajuan. Jadi ada latar belakang, ada metode, ada hasil, ada luaran. Dan ya mungkin teman-teman nanti bisa lihat di IG. Oh, bisa lihat ini, di mana? Di IG-nya Cross Culture mungkin nanti Bu. Oh, di IG mention is Cross Culture ya, boleh nanti di create ya, di deskripsi gitu ya. Jadi untuk melihat poster-poster dari teman-teman Pimnas ini. Nah, tentu kan poster ini butuh desain gitu ya, desain yang cukup kreatif gitu ya. Kira-kira apa saja yang berkaitan dengan kontennya atau apa itu, boleh Reza bisa diceritakan?
Jadi kalau untuk desain poster itu sendiri Bu, poster itu sebenarnya bentuknya itu dalam infografis. Jadi di sana ada tidak hanya tulisan saja dan tidak hanya gambar saja. Jadi mencakup keduanya, dan itu di poster itu kalau dari panduan itu diusahakan untuk tidak banyak ruang yang kosong. Jadi substansi-substansi itu bisa masuk tapi bisa terlihat jelas di sana. Dan di ketentuan itu juga ada sendiri terkait jarak pandang itu maksimal 2 meter. Wah. Ya, jadi bisa terlihat dalam 2 meter, tulisannya hurufnya itu sampai sedetail itu untuk panduan. Iya, benar-benar totalitas gitu ya. Mahasiswa betul, sosiologi, multitasking, belajar juga tentang infografis, ketika lomba harus ngebuat juga poster gitu. Wah, ini saya penasaran nih, saya juga mau kepoin ini Instagramnya Cross Culture ya. Boleh deh, karena harus terlihat gitu ya, jarak pandang saja harus terlihat. Jadi karena itu disajikan ya, kayak dipamerkan gitu ya. Betul. Gitu. Buat pameran. Buat pameran. Jadi poster pun harus didesain sedemikian rupa. Ini benar-benar multitasking ini di sosiologi, kayaknya paket komplit ya belajarnya. Semua tentang desain, semua tentang kreativitas, tentang penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ketika persiapan, jadi tentunya ngedesain ini juga banyak hal yang dikonfirmasi ya. Tentunya ini dibimbing ya tentunya oleh Ibu Heni Nopianti ya. Tadi Bintang juga udah sampaikan. Nah, ini proses bimbingannya gimana nih? Proses bimbingannya? Ya. Jadi karena udah ada pembagian tugas tersendiri dan poster, artikel dan laporan akhir itu juga punya deadline tersendiri. Jadi kami maksimalkan sebelum deadline itu juga kami bimbingan terus kepada Bu Heni, dan tidak hanya Bu Heni, kami juga minta masukan-masukan dari memang orang-orang yang ahlinya seperti itu, Bu. Oke, jadi semua terstruktur gitu ya, terstruktur. Jadi persiapan mulai dari menulis, mulai dari mendesain hingga pada akhirnya pada struktur laporannya itu memang final untuk kemudian bisa diupload. Nah, itu kira-kira apa yang bisa dibagi oleh Reza terkait dengan tips dan trik gitu ya? Karena kalau ngomongin tentang apalagi tadi gimana sih waktunya padat banget nih, kuliah setiap hari. Bener nggak sih? Betul banget, gitu. Apalagi belum tugasnya oleh Bapak dan Ibu dosen gitu ya. Wah, ini benar-benar cukup mempressure teman-teman ya. Tapi kira-kira gimana nih bagi tips dan triknya? Silakan. Kalau untuk tips and trick itu pertama itu ya manajemen waktu ya. Manajemen waktu kita mungkin ada skala prioritas tersendiri gitu, Bu. Jadi kalau Reza pribadi itu buat skala prioritas mana yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Kemudian kalau terkait tim, kami juga tetap untuk berkoordinasi, berkomunikasi satu sama lain untuk terkait perkembangan itu sendiri. Jadi udah sampai perkembangannya sampai mana seperti itu. Sehingga pada akhirnya nanti finalnya itu kami bisa memaksimalkannya. Iya, jadi benar-benar komunikasi itu penting sekali ya, apalagi ini kerja teamwork gitu ya. Kerja teamwork tuh benar-benar harus satu sama lain bisa melaporkan. Betul. Misalnya kalau pembagian tugasnya juga harus jelas gitu dan lain sebagainya. Itu kalau artikel juga sama seperti itu? Sama, Ibu. Ya, karena punya deadline-nya tersendiri gitu. Iya, artikel kemudian laporan finalnya juga begitu ya. Nah, ini kan juga tentu Reza sebagai peserta ya dalam suatu event nasional, tentunya kan juga di situ dari berbagai universitas se-Indonesia, Reza, benar? Betul Ibu. Betul ya. Sebut saja kalau kita dari Sumatera gitu ya, ada lagi dari Pulau Jawa gitu ya. Ada yang dari Papua. Dari Papua juga. Ya. Wah, ada jadi dari Sabang sampai Merauke. Sangat bergengsi sekali acara ini. Jadi teman-teman harus effortnya mengikuti untuk perlombaan ini juga harus lebih maksimal gitu ya. Nah, ini kalau berbicara tentang persiapan gitu ya. Nah, persiapan ini kan cukup panjang gitu ya. Di mulai tanggal 7 hingga tanggal 26 kan teman-teman juga sudah harus berangkat gitu ya ke sana gitu. Berapa hari perlombaannya itu? Kalau
untuk harinya itu Bu, dimulai dari tanggal 27 itu udah pembukaan. 27 Iya. sampai tanggal 1 itu sekitar 6 harian. 6 hari, Iya, itu lombanya 6 hari. Iya, Wah, dan itu gitu ngapain ada- aja itu di sana tuh? Ada rangkaian kegiatannya panjang di gitu. tanggal 27 itu ada pembukaan, terus di tanggal 28 itu ada sarasehan seperti itu. Iya. Nah, jadi beberapa posisi jadwal atau rundown itu sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Nah, sehingga untuk effort ketika di lapangan kan, apalagi tadi tentang poster gitu ya. Itu posternya ditampilkan di ruang pameran gitu. Iya, dipajang Bu di ruang tersendiri dan itu dibagi per bidang, ada PKM RSA sendiri, ada PKM RS sendiri gitu. Per topik, per kategori Iya, gitu per ya, bidangnya, per iya. bidang gitu. Nah ini kalau Reza mengamati ya dari berbagai poster nih yang sudah disajikan dan ditampilkan, kira-kira ada hal-hal yang menjadi catatan tersendiri bagi kelompok misalnya. Ini diperlombakan ya posternya ya? Dipamerkan saja Bu. Oh, dipamerkan. Diperlombakan juga. Iya, iya. Dinilai langsung oleh jurinya. Oke. Tapi kami tidak mempresentasikan poster itu, jadi langsung dinilai saja. Oke, oh jadi ada 2 opsional gitu ya, Iya. bisa dipresentasikan, bisa dilombakan saja gitu ya. Memang langsung dinilai oleh juri seperti itu. Oh, Bu. langsung dinilai. Oke, nah kira-kira apa nih yang bisa diamati atau menjadi pembelajaran nih ketika melihat ide-ide poster dari beberapa rekan atau peserta lainnya gitu? Kalau dilihat dari teman-teman universitas lain yang poster-poster juga yang nggak kalah jauh keren-keren Menarik gitu ya, sama menariknya. menarik gitu Bu. Kalau dari yang Reza lihat itu mereka memang benar tadi tidak ada ruang kosong untuk poster itu, jadi memang substansinya itu masuk di sana semua dan diusahakan itu tuh desainnya itu full gitu Bu untuk poster itu sendiri gitu. Jadi tidak terlalu banyak gambar tapi substansinya tetap masuk. Substansinya yang paling penting masuk gitu ya. Substansinya yang paling penting. Iya, nah ini kan juga jadi pembelajaran gitu ya, bahwa info yang berkaitan dengan visual itu kan jadi penting Iya, gitu ya. betul itu. Apalagi ini teman-teman penelitiannya juga cukup panjang ya. Berapa lama penelitiannya ini Reza? Wah, sekitar 6-7 bulanan. 6-7 bulan, wah itu benar-benar long time ya, dan teman-teman juga all out gitu ya untuk kenali bagaimana rumusan masalah, bagaimana tujuan, dan bagaimana hasil itu bisa harmoni gitu ya, seperti judul dalam artikel ini gitu ya, harus balance dan terjawab semua gitu tentunya betul, ya betul. hal-hal tersebut. Nah sebenarnya kalau kemudian melihat bagaimana pokok pembahasan dalam posternya sendiri itu banyak diurai mengenai informasi apa ya secara substansinya Reza? Jadi poster itu memang berpanduan di laporan kemajuan nih Bu. Jadi Iya. memang isinya itu harus sesuai dengan laporan kemajuan, tidak boleh beda. Tapi memang disajikan dalam visual seperti itu Bu. Jadi kalau di dalamnya itu seperti tadi ada latar belakang, ada metode, ada hasil, ada luaran, terus juga ada gambar-gambar dokumentasi yang kita dapat itu dimasukkan juga di dalam poster. Ya ini berarti harus juga mengetahui ya, teman-teman pasti penasaran kan gimana posternya. Dalam ruang podcast ini kita tidak bisa menampilkan, tapi kita bisa menyarankan untuk mengunjungi Instagram gitu ya, Instagram di apa namanya tadi Reza? Cross Culture of Religion. Oke, itu di Instagramnya Cross Culture Religion, atau juga bisa mengunjungi media sosial atau media officialnya dari jurusan sosiologi ya. Betul, Mungkin bisa saling sharing berbagi nanti di sana. Oke, tentunya kita banyak hal ya disiapkan. Jadi kira-kira ada up dan down mungkin ya barangkali. Nah, kira-kira untuk memprepare ini bagaimana sih untuk mengatur ya. Tadi kalau jadwal sudah jelas, tapi mood buster nih. Kadang kalau ngomongin tentang mahasiswa kan, waduh ini deadline semua gitu, dan pada akhirnya semua prioritas juga harus selesai gitu. Kira-kira gimana nih pesan-pesan Reza terkait dengan teman-teman mahasiswa bisa mengadopsi lah ya ATM, amati tiru modifikasi gitu ya, terkait dengan preparing untuk menyelesaikan dari target-target atau output dari perlombaan ini. Ya, jadi kalau untuk persiapan seperti itu Bu,
Kalau berkaitan dengan tim ya itu tadi kita harus tetap berkoordinasi terkait perkembangan-perkembangan. Jadi jangan sampai sudah mendekati deadline itu baru mau prepare seperti itu. Nah kalau untuk gimana kontrol mood buster itu sendiri, kalau Reza pribadi itu mungkin ada saatnya kita tuh lelah dan capek ya mungkin kita bisa istirahat tapi ya nggak boleh nyerah gitu. Iya. Dan ingat tentunya niat ini dan juga tujuan. effort dari pembimbingnya Iya, ya. betul. Yang pokoknya det gitu Iya, ya. betul. Ini juga jadi penting nih, pembimbing juga jadi keywordnya ini ya Bu Tentu, Heni Ibu. gitu ya. Tetapi di balik semua itu adalah bagaimana mendukung ya, Iya. memotivasi teman-teman gitu ya. Karena di satu sisi waktu itu nggak bisa kembali ya. Betul. Waktu itu memang harus pasti kita temukan gitu ya. Maksudnya waktu nggak boleh mundur. Kita harus berpikir waktu itu berhitung maju gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang berkait dengan prepare ini penting sekali ya, bahwa kalau memang sudah dijadikan sebagai peserta gitu ya atau lolos pengumuman, itu nggak ada lagi kata menyerah ya. Menyerah gitu, enggak. Kita harus fighting gitu ya, harus terus maju menuju kepada ajang perlombaan. Kalah dan menang itu biasa gitu ya. Tapi kemudian bagaimana perform, tampilan dan kemudian memberikan yang terbaik gitu ya, menyajikan yang terbaik itu menjadi penting ya. Betul, Ibu. Oke, boleh deh sedikit kesan dan pesan untuk teman-teman sobat sosiologi dalam kegiatan yang pernah Reza ikuti. Kalau untuk kesan dan pesan aku sendiri, menurut aku jangan pernah takut untuk mencoba. Dan ketika udah mencoba konsisten untuk menyelesaikannya, itu aja. Oke, ya bener banget itu. Saya juga sepakat ya. Jadi tidak boleh ada kata tidak mampu gitu ya. Kita harus suges juga, kita bisa, Iya. kita bisa. Dan pada akhirnya adalah teman-teman telah membuktikan ya dengan persiapan yang cukup crowded, cukup cukup mepet dalam tanda betul. kutip ya. Karena dari pengumuman hingga proses pelaksanaan itu semuanya memang sudah terdeadline sedemikian rupa. Iya, betul, Jadi untuk Reza juga tetap semangat gitu ya. Iya, terima kasih, Bu. Terus berinovasi dalam tanda kutip karena masih semester 5 juga gitu ya. Dan ini juga bersiap ya menularkan pengalaman-pengalaman dan barangkali juga bisa menjadi coaching bagi teman-teman yang lain yang barangkali juga bisa sharing, bertukar pikiran. Gitu ya Reza, seru sekali. Nah, kita masih punya pembahasan kepada tim yang ketiga Harun gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi yang telah disampaikan oleh Reza ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa memprepare bagaimana persiapan mengikuti PIMNAS di tahun 2024 ya. Mungkin seperti itu dan mari kita tutup ya Reza podcast kita dengan salam sosiologi sinergi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Reza.